Guys, udah cek e-learning belum? Katanya ada tugas dari Bu Desi hari ini. Oh udah, itu tugas kelompok ya. Tapi aku belum lihat sih tugasnya tentang apa emang. Itu tentang metode NWCR dan PAM ya? Oh iya ya, kita mau ngajarin kapan? Gimana kalau hari ini aja? Pada bisa nggak? Bisa. Tapi aku kurang ngerti sama tugasnya. Aku juga belum baca materinya sih. Iya sama, aku juga belum ngerti. Kalian berdua udah ada yang ngerti belum materinya? Kalau udah ada, kita belajar bareng yuk. Aku juga kurang ngerti nih, gimana kalau misalnya kita belajar lewat YouTube? Boleh tuh, kan biasanya di YouTube banyak yang ngejelasin tentang materi itu. Diana, coba tolong buka YouTube, cari tentang metode NWCR sama PAM. Saya akan menjelaskan model transportasi. Di sini ada dua metode, yaitu metode NWC, Northwest Corner Method, dan metode FAM, Vogel Approximation Method. Metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang menyediakan produk yang sama, tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal, dengan biaya yang termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari suatu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Lalu di sini ada tujuan. Yang pertama, suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Yang kedua, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. Yang ketiga, memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal, dan alokasi dana untuk investasi, alokasi analisis, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan scheduling produksi. Lalu di sini ada model transportasi merupakan salah satu bentuk dari model jaringan kerja atau network, suatu model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber ke berbagai tujuan. Setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan, penawaran, dan setiap tujuan mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute dari sumber ke tujuan. Asumsi dasarnya, biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyak barang yang dikirim. Di sini ada ciri-ciri penggunaan. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan tujuan. Yang kedua, kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Yang keempat, ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Di sini ada metode pemecahan masalah. Terdapat dua metode yang sudah tadi dijelaskan. Di sini ada metode NWC, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut kiri paling atas. Aturannya, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas, alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup, kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand, bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Di sini ada penyelesaian metode NWCR dengan aplikasi DOSBox. Yang pertama, membuka aplikasi DOSBox dan kemudian memasukkan passwordnya. Yang kedua, klik modul 1, pilih Transportation dan Transshipment. Yang ketiga, klik menu input data dan kemudian pilih entry, maka setelah diklik akan ditampilkan form isian mengenai spesifikasi masalah. Yang keempat, isi spesifikasi problem dengan melihat masalah transportasi problem name sama dengan TRP, number source sama dengan 3, number of destination sama dengan 3,
beri tanda objective function sama dengan minimization source name sama dengan uDevice. Destination name sama dengan uDevice, kemudian klik OK. Yang kelima, nama sumber dan jumlah supply. Karena dalam spesifikasi masalah source, nama yang ditandai adalah uDefine, maka nama sumber perlu diisi sesuai dengan persoalan yang akan diselesaikan. Dalam hal ini, sumber 1 sama dengan plan 1, 2 sama dengan plan 2, dan 3 sama dengan plan 3. Yang keenam, nama tujuan dan jumlah domain untuk pengisian destination name dan jumlah masing-masing domainnya. Lakukan hal yang sama dengan pengisian sumber. Jika sudah, klik OK. Yang ketujuh, pengisian ongkos angkut dari sumber ketujuan sebelumnya akan dinyatakan apakah untuk pengisiannya akan disajikan dalam bentuk tabel atau format bebas. Untuk memilih mudahnya, klik spreadsheet format. Yang kedelapan, setelah dipilih spreadsheet, maka akan terlihat tampilan tabel untuk mengisi biaya angkut dari sumber ketujuan. Isi biaya sesuai dengan persoalan yang akan diselesaikan. Sebagai contoh, dari plan 1 ke project A sama dengan 10, dari plan 2 ke project B sama dengan 5, dan seterusnya. Jika sudah, klik OK. Lalu di sini ada penyelesaian masalah. Yang pertama, klik menu solution, lalu pilih select initial solution method untuk memilih metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah pada tahap awal atau solusi awal. Yang kedua, setelah dipilih akan ditampilkan 8 metode yang dapat digunakan untuk menentukan solusi awal. Ada 3 jenis model yang biasanya digunakan, yaitu NWCR, FAM, Less Cost. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita coba menggunakan NWCR. Maka beri tanda dengan cara klik di bagian depan metode tersebut, kemudian klik OK. Yang ketiga, langkah selanjutnya, klik Solve and Display Table untuk menyelesaikan permasalahan transportasi ini secara iterasi, di mana kita dapat melihat setiap langkah penyelesaian dari solusi awal hingga optimal. Solusi optimal diselesaikan dengan metode MODI. Di sini dapat dilihat solusi awal dengan NWCR. Di situ ada initial solution dan iterasi 1. Lalu di sini ada final table. Nah, yang keempat, ringkasan solution. Ini merupakan kesimpulan dari seluruh hasil penyelesaian masalah. Ini dapat ditampilkan dengan cara pilih show the solution pada menu solution. Kemudian akan ditampilkan all solution or non-zero solution only, lalu klik A. Lalu di sini ada solution summary. Dari tampilan solusi ini dapat dilihat bahwa ongkos angkut yang paling minimum adalah 23.500.000. Dengan pengiriman barang yang optimal dilakukan adalah dari plan 1 ke project A, plan 1 ke project B, plan 2 ke project B, plan 2 ke project C, dan plan 3 ke project C. Lalu di sini ada metode FAM. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Prosedur pemecahan dengan FAM. Yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Nah, yang ketiga, dari baris atau kolom yang dipilih, pada 20, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya, serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya. Artinya, supply telah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah 1 sampai 4 hingga semua alokasi terpenuhi. Di sini ada cara penyelesaian metode FAM dengan aplikasi DOSBox. Yang pertama, membuka aplikasi DOSBox.
dan memasukkan passwordnya. Yang kedua, klik modul 1, pilih Transportation and Transshipment. Yang ketiga, klik menu input data dan kemudian pilih entry. Maka setelah diklik akan ditampilkan form isian mengenai spesifikasi masalah. Yang ketiga, isi spesifikasi problem dengan melihat masalah transportasi problem. Name sama dengan TRP, number source sama dengan 3, number of destination sama dengan 3, beri tanda objective function sama dengan minimation, search name sama dengan you define, destination name sama dengan you define, kemudian klik OK. Yang keenam, nama tujuan dan jumlah domain untuk pengisian destination. Untuk pengisian destination name dan jumlah masing-masing domain, lakukan hal yang sama dengan pengisian sumber jika sudah klik OK. Yang ketujuh, untuk pengisian ongkos angkut dari sumber ke tujuan sebelumnya akan dinyatakan apakah untuk pengisiannya akan disajikan dalam bentuk tabel atau format bebas. Untuk memilih mudahnya, klik spreadsheet format. Setelah dipilih spreadsheet, maka akan terlihat tampilan tabel untuk mengisi biaya angkut. Dari sumber ke tujuan, isi biaya sesuai dengan persoalan yang akan diselesaikan. Sebagai contoh, dari plan 1 ke project A sama dengan 10, dari plan 2 ke project B sama dengan 5, dan seterusnya. Hingga sudah selesai. Jika sudah selesai, klik OK. Lalu di sini ada penyelesaian masalah. Yang pertama, klik menu solution, pilih select initial solution method untuk memilih metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah pada tahap awal atau solusi awal. Yang kedua, setelah dipilih akan ditampilkan 8 metode yang dapat digunakan untuk menentukan solusi awal. Ada 3 jenis model yang bisa digunakan, yaitu NWCR, FAM, TESCOS. Untuk menyesuaikan kasus ini, kita coba menggunakan FAM, maka beri tanda dengan cara klik di bagian depan metode tersebut, kemudian klik OK. Lalu yang ketiga, langkah selanjutnya kita solve, benar kan? Solve and display table untuk menyelesaikan permasalahan transportasi ini secara iterasi, di mana kita dapat melihat setiap langkah penyelesaian dari solusi awal hingga optimal. Solusi optimal diselesaikan dengan metode MODI. Lalu di sini dapat dilihat ada solusi awal dengan metode FAM, ada iterasi 1 dan final table. Lalu yang keempat, ringkasan solution ini merupakan kesimpulan akhir dari seluruh hasil penyelesaian masalah. Ini dapat ditampilkan dengan cara pilih show dengan solution pada menu solution. Lalu akan ditampilkan all solution or non-zero, solution only, lalu klik all. Di sini muncul solution summary. Dari tampilan solusi di atas dapat dilihat bahwa ongkos angkut yang paling minimum adalah 23.500.000 dengan pengiriman barang yang optimal dilakukan adalah dari plan 1 ke project A, plan 1 ke project B, dan plan 2 ke project B, plan 2 ke project C, dan plan 3 ke project C. Di sini ada evaluasi NWCR dengan stepping stone method. Di sini ada evaluasi manual NWCR dengan stepping stone method. Oh gitu caranya. Gimana, kalian udah pada ngerti belum? Aku ngerti sih, soalnya penyampaian materinya juga udah cukup jelas. Ya udah, ayo kita kerjain tugasnya. Ayo.